Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Bab 46. Dia akhirnya mati. Apakah Ye Yuan mengacaukan kita? Dia jelas bisa pergi tanpa cedera, tapi dia harus keluar dengan cara seperti itu. Itu membuatku sangat ketakutan. Iya, meskipun berada di dunia mimpi, perasaan mati itu tidak menyenangkan. Setiap kali aku terbunuh, itu membuatku merasa seperti aku benar-benar akan mati. Itu membuatku kesal. Kupikir dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang tes peningkatan peringkat bumi. Siapa yang mengira dia akan langsung terbunuh seketika? Bukankah itu mengacaukan kita? Takut aku takut setengah mati, seperti bom yang meledak di antara penonton yang awalnya tenang. Ye Yuan yang tidak bersalah masih tidak tahu bahwa tindakannya menimbulkan kemarahan semua orang, menarik keluhan semua orang. Masalah utama adalah bahwa ia sebelumnya membuat selera makan semua orang terlalu banyak, pasti membuat semua orang berpikir bahwa ia memiliki kemungkinan untuk lewat. Jika Ye Yuan kalah setelah pertempuran sengit, maka reaksi para siswa setidaknya tidak akan sebesar ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan langsung terbunuh begitu dia naik, membuat semua orang menjatuhkan kacamata karena terkejut. Perbedaan antara harapan dan kenyataan terlalu besar. Tidak heran semua orang merasa seperti diolok-olok. Huyan Yong juga menatap kosong pada tirai tipis dan tidak bisa menahan tawa. Dia dan siswa lainnya sama. Ye Yuan menggerakkan emosi mereka, membuat mereka berpikir bahwa dia benar-benar memiliki langkah membunuh untuk lulus tes peningkatan peringkat bumi. Siapa yang tahu bahwa orang ini tidak kenal takut karena ketidaktahuan, mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tapi, untuk bisa lulus ujian peningkatan peringkat hitam, menjadi siswa termuda dan juga siswa dengan ranah kultivasi terendah untuk memasuki peringkat bumi Akademi dan Wu, kekuatan Ye Yuan telah melampaui imajinasiku. Huyan Yong memberikan persetujuannya. Dia tidak merasa bahwa Ye Yuan sengaja menipu semua orang. Sebaliknya, dia merasa bahwa hati bela diri Ye Yuan tabah. Kebanyakan orang pasti akan memilih untuk mundur ketika menghadapi lawan yang merupakan ranah utama yang lebih tinggi. Tapi Ye Yuan memutuskan untuk bertarung. Pilihannya sudah menyoroti banyak masalah. Tentu saja, jika dia tahu apa yang Ye Yuan lakukan di dalam Menara Roh Ilusi, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Di dalam Menara Roh Ilusi, Ye Yuan sudah kembali ke kenyataan. Hanya ada tapir mimpi dan 4 seniman bela diri berpakaian hitam lainnya yang tersisa di arena pertempuran. Keheranan di mata mimpi tapir belum memudar. Baru saja, ketika Ye Yuan memilih untuk melawan 5 seniman bela diri hitam berpakaian langsung, Ye Yuan secara alami meninggal karena serangan kuat pihak lain. Tetapi pada saat terakhir, layar ke-8 Ye Yuan memukul salah satu seniman bela diri berpakaian hitam, membunuhnya. Meskipun Ye Yuan tidak akan benar-benar mati di dalam dunia mimpi, dan ada kecurigaan penipuan yang terlibat, dia benar-benar menghabisi pejuang alam tingkat pertama roh kondensasi. Itu berarti bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam alam kondensasi roh. Essence tingkat keempat Ki Realm dengan kekuatan untuk mengancam alam kondensasi level pertama. Apakah ini kisah fantasi? Mimpi tapir menelan ludah saat dia memikirkan betapa tidak nyatanya dunia ini. Oh, aku seharusnya menghabisi salah satu dari mereka barusan, kan? Ye Yuan tersesat dalam pikirannya saat dia berjalan keluar dari Menara Roh Ilusi dan tidak melihat ekspresi aneh semua orang. Dia masih berpikir tentang barusan ketika dia berhadapan dengan 5 seniman bela diri berpakaian hitam. Lu Er adalah yang pertama bergegas ke Ye Yuan. Dia menyelesaikan tes kemajuan masuk sejak lama dan sudah secara resmi menjadi murid Akademi dan Wu. Lulus tes kemajuan masuk sebagai esensi tingkat ketiga Ki Realm, kekuatan Lu Er secara alami tidak memiliki ruang untuk keraguan. Huyan Yong juga memperhatikan gadis kecil yang tidak mencolok ini. Tentu saja, Lu Er bisa lulus ujian karena Ye Yuan melewatinya teknik bela diri yang agak kuat yang disebut bentuk 9S yang sangat besar. Serangkaian teknik bela diri ini adalah teknik bela diri yang menjadi terkenal oleh Raja Salju Dewa Roh. Itu sangat kuat ketika dipasangkan dengan hukum kultivasi Lu Er. Apa yang Lu Er kembangkan adalah semua hukum kultivasi teratas dan teknik bela diri di alam surgawi. Oleh karena itu, secara alami tidak banyak untuk melompat peringkat untuk mengalahkan 5 pejuang esensi tingkat 4 keempat. Tuan muda, kamu luar biasa. Kamu benar-benar melewati 3 tingkat ujian sekaligus. Lu Er menarik lengan Ye Yuan saat dia berseru dengan bangga. Menyaksikan Ye Yuan lulus ujian membuat Lu Er merasa lebih bahagia daripada melewatkannya sendiri. Ye Yuan memandang Lu Er, dan sambil tersenyum, dia berkata, ini hanya tes peringkat hitam.
Bahkan tidak sulit sama sekali. Jika pemeriksa itu tidak menggunakan trik licik untuk mengacaukan aku sudah lama berlalu. Petik 2. Para siswa di sekitarnya tertegun sekali lagi. Kemampuan orang ini untuk menyombongkan diri bahkan lebih besar dari kekuatannya. Baru saja, dia jelas sedang benar-benar hancur. Tapi sekarang, dia di sini membual. Penguji ilusionari Spirit Tower menguji banyak siswa dan selalu adil dan adil. Bagaimana dia bisa menggunakan metode curang untuk mengacaukan siswa tingkat 4 Essence Ki Realm? Hehe, ngomong-ngomong, Tuan Muda adalah yang paling menakjubkan. Sayang kakak Tang berada di pengasingan tertutup. Kalau tidak, dia juga akan senang untuk Tuan Muda. Setelah periode akumulasi ini, ranah kultivasi Tang Yu sudah stabil. Dia kebetulan memasuki pelatihan pengasingan pintu tertutup 2 hari lalu untuk menerobos ke tingkat ke-6 Essence Ki Realm. Ye Yuan memberi Tang Yu Batch Essence Ki Pills yang transenden. Menembus Essence tingkat ke-6 Ki Realm hanya masalah waktu. Hahaha, setelah Tang Yu keluar dari pengasingan, dia harus datang untuk berpartisipasi dalam tes peningkatan peringkat kuning. Melihatmu, kamu juga harus lulus tes, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Luer tersenyum ketika dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, bukankah itu semua berkat Tuan Muda? Ye Yuan tertawa dan berkata, apa hubungannya dengan saya? Anda adalah orang yang mengolah energi esensi Anda. Tuan dan pelayan berdiri berdampingan saat mereka berbicara, membuat para penonton iri. Awalnya, perhatian semua orang tertarik oleh layar cahaya dan tidak memperhatikan bahwa ada seorang wanita muda yang cantik di kerumunan. Sekarang dia dan Ye Yuan berdiri bersama, itu segera menarik banyak mata. Kerumunan baru saja memperhatikan, sejak kapan ada seorang wanita muda yang cantik di antara para siswa. Dalam hal penampilan, Luer yang belum matang sudah jauh lebih cantik daripada Liu Ruoshui. Namun, udara murni dan polos yang dimiliki Luer adalah sesuatu yang tidak diperlengkapi oleh Liu Ruoshui. Melihat ekspresi semua orang, Ye Yuan tahu bahwa Luer kemungkinan besar akan menjadi target pengejaran oleh banyak siswa di akademi. Pada saat ini, seorang siswa berjalan di depan Ye Yuan. Mereka yang melihatnya segera mengenali siapa dia. Cepat lihat, bukankah itu senior apprentice Brother Wu? Dia terkenal di akademi karena tergila-gila dengan seni bela diri, dia adalah tokoh top peringkat 15 di Martial Roll of Honor. Mungkinkah dia sudah melirik Ye Yuan? Kemudian Ye Yuan kacau. Petik 2. Wu Luoshen menangkupkan tangannya ke arah Ye Yuan dan berkata, selamat untuk apprentice junior, Brother Ye karena maju sebagai Earth Rank. Aku Wu Luoshen, Heaven Rank. Ye Yuan tidak jelas dengan apa yang sedang terjadi, tapi dia masih membalas ucapan. Dia kemudian menjawab, terima kasih banyak, senior apprentice Brother Wu. Bakat junior apprentice Brother Ye berdiri di atas semua yang lain. Saya percaya bahwa tak lama, Anda akan naik sebagai Heaven Rank. Pada saat itu, saya ingin mengatur dengan junior apprentice Brother Ye untuk kita spar. Saya harap junior apprentice Brother Ye tidak akan menurun. Petik 2. Meskipun sudah diduga, kata-kata Wu Luoshen masih menyebabkan kegemparan besar di antara kerumunan. Wu Luoshen tergila-gila dengan seni bela diri dan suka berkeliling akademi untuk menantang para ahli. Orang-orang di Martial Roll of Honor semua merasa sakit kepala setiap kali mereka melihatnya. Karena dia mengejar seni bela diri dengan sepenuh hati, peningkatan Wu Luoshen juga sangat cepat. Dalam waktu setengah tahun, dia berjuang dari bawah peringkat surga menjadi peringkat 15 di Martial Roll of Honor. Ye Yuan menaksir Wu Luoshen. Dia kemudian tiba-tiba tersenyum dan berkata, sejak senior apprentice, Brother Wu sangat menghargai saya. Mengapa saya tidak berani bertarung? Wu Luoshen awalnya terlihat serius, tetapi sekarang, dia tersenyum dan menjawab, bagus. Kamu memang siswa dengan potensi terbesar di akademi. Jika kamu menghadapi masalah di akademi mulai hari ini dan seterusnya, kamu dapat mencari saya kapan saja. Petik 2. Haha, berterima kasih banyak kepada senior apprentice Brother Wu, Ye Yuan tertawa ketika menjawab. Bab 47. Setelah Wu Luoshen pergi, banyak orang pergi untuk memberi selamat Ye Yuan. Setelah tes ini, nama Ye Yuan sebagai jenius sudah ditetapkan. Posisinya di akademi pasti akan meningkat. Mengambil kesempatan untuk bersahabat dengan ahli Martial Roll of Honor di masa depan adalah suatu keharusan. Pada tingkat keempat Essence Ki Realm, dia sudah bisa menghabisi 5 pejuang tingkat ke-8 Essence Ki Realm. Kekuatan semacam ini, setelah Ye Yuan menerobos ke tingkat esensi Ki Realm ke-7, seberapa mengerikan kekuatannya menjadi. Siapa yang tahu, mungkin ketika dia berada di level 7 Essence Ki Realm, dia memang akan memiliki kekuatan untuk menantang tes peningkatan peringkat bumi. Namun,
Mereka yang datang untuk menyapa Ye Yuan sebagian besar adalah siswa peringkat surga. Siswa Earth Rank itu ditakdirkan untuk tidak pernah bergaul dengan orang jenius seperti Ye Yuan. Seseorang tidak akan memukul wajah tersenyum. Ye Yuan berurusan dengan gerakan niat baik para siswa peringkat surga ini satu persatu. Tidak ada kekurangan para ahli dari Martial Roll of Honor di antara orang-orang ini. Jadi secara alami, tidak ada kerugian untuk berkenalan dengan mereka. Menonton Ye Yuan mendapat manfaat dari semua orang di sekitar, Lin Tiancheng merasa tidak nyaman seolah-olah makan seekor lalat. Yang lucu adalah bahwa dia menyebut Ye Yuan sampah sebelumnya. Tetapi setelah tes ini, situasinya tiba-tiba berubah. Ye Yuan benar-benar menjadi populer di antara banyak siswa Heaven Rank, dia jenius di mata semua siswa. Tapi dia, Lin Tiancheng, tetap sebagai orang biasa-biasa saja yang berjuang untuk maju menjadi ranking surga. Dibandingkan dengan hasil Ye Yuan, dia adalah sampah. Lulus tes peningkatan peringkat hitam ketika dia berada di tingkat keempat Essence Ki Realm, jika Ye Yuan tidak bisa masuk ke peringkat surga, semua orang akan tertawa lepas. Berpikir sampai titik ini, Lin Tiancheng menghela nafas dan menghilang dari kerumunan. Senior Apprentice Brother Lin, ada apa? Mengapa kamu tampak sedikit linglung? Sama seperti Lin Tiancheng hendak pergi, suara merdu dan memikat terdengar di belakangnya. Memalingkan kepalanya, itu Wan Yuan dan Liu Ruoshui yang mendorong jalan keluar dari kerumunan lama. Titik. Cepat lihat, bukankah itu Guru Feng Ruoxing? Apa yang dia lakukan di sini? Seseorang tiba-tiba berteriak di antara kerumunan. Ini benar-benar Guru Feng. Dia berjalan ke arahku. Mungkinkah dia mencari saya? Ayo, apa yang Anda pukul saya? Seseorang sedang melamun ketika dia langsung dipukul di belakang kepalanya dan ditarik ke samping oleh seseorang. Bodoh. Bagaimana mungkin Guru Feng mencarimu? Seekor anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Cepat minggir. Mengapa dia tidak mungkin mencariku? Mungkin dia tahu bahwa aku adalah penggemarnya yang setia, dan tersentuh oleh itu, jadi dia datang untuk mencari aku. Petik 2, petik 2. Semua orang memandangnya seolah dia adalah seorang retard, dan kemudian mereka secara otomatis membuat jalan bagi Feng Ruoxing untuk melewatinya. Feng Ruoxing berjalan melewati kerumunan dan bahkan tidak melirik orang bodoh itu. Sial, Luer, cepat, lari. Ye Yuan meraih Luer dan mulai berlari. Ye Yuan masih terlibat dengan orang-orang sekarang. Sekarang dia memperhatikan Feng Ruoxing, dia segera memilih untuk melarikan diri dengan cara apapun yang dia bisa. Ye Yuan, jika kamu berani lari lagi, kamu bisa melupakan tentang lulus dari kelasmu. Feng Ruoxing melihat bahwa Ye Yuan sedang berlari dan segera berteriak. Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan ancaman semacam ini, saat dia terus berlari. Hentikan dia untukku. Feng Ruoxing berteriak dengan panik. Para siswa di sekitar tertegun. Apa yang terjadi? Mengapa Guru Feng yang seperti peri menjadi seperti istri yang ditinggalkan? Melihat Ye Yuan lagi, bukankah ini tampak seperti seorang istri yang mencoba menangkap pria tak berperasaannya? Jelaslah bahwa Feng Ruoxing secara eksplisit mencari Ye Yuan, dan Ye Yuan tampaknya takut melihat Feng Ruoxing. Semua orang tidak bisa tidak menebak apa yang sedang terjadi antara kedua orang ini. Bahkan Huyan Yong yang biasanya tenang memiliki cahaya aneh yang berkedip di matanya. Jelas, dia ingin tahu apa yang sedang terjadi seperti siswa lainnya. Baru saja, ketika Ye Yuan lulus ujian, banyak orang memandang ke arahnya dengan ibadah atau dengan rasa iri. Tapi sekarang, semua orang memandang ke arahnya dengan niat membunuh di mata mereka tanpa persetujuan sebelumnya. Sepertinya jika mereka mendapati bahwa Ye Yuan benar-benar mencemarkan kekasih impian semua pria di Akademi Danwu, para siswa ini pasti akan bergegas dan merobek Ye Yuan sampai hancur. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah memiliki dewi di hati mereka dikotori oleh pria lain, bahkan jika pria itu adalah jenius terbaru di Akademi Danwu. Ye Yuan telah menimbulkan kemarahan semua orang. Dia ingin lari, tetapi dia benar-benar diblokir oleh sekelompok orang. Awalnya, masih ada beberapa celah di sekitar. Tapi sekarang, mereka berkumpul tanpa perencanaan sebelumnya, memberi Ye Yuan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dalam waktu singkat ini, Feng Ruoxing sudah mencapai Ye Yuan. Lari kalau begitu. Apa, tidak berlari lagi? Feng Ruoxing marah ketika dia menatap Ye Yuan. Bukannya aku tidak ingin lari, tapi aku tidak bisa lari. Guru Feng, kekuatanmu yang terlalu kuat. Ye Yuan tersenyum pahit saat dia menjawabnya. Kenapa kamu bersembunyi dariku? Feng Ruoxing diam-diam sedikit senang, tapi dia masih menarik wajah panjang dan bertanya. Kapan aku? Guru Feng, kamu benar-benar memfitnahku. Ye Yuan mengedipkan matanya dengan polos.
Kamu masih berani mengatakan tidak. Lalu mengapa kamu lari sekarang? Aku tiba-tiba ingat bahwa ada sesuatu yang harus aku lakukan dan akan pergi. Kebetulan. Itu benar-benar kebetulan. Berhentilah mencoba menabrakku. Cepat ikuti aku. Guru Feng, aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku tidak peduli betapa pentingnya itu. Jika kamu tidak datang, aku akan menggunakan kekuatan. Jangan, jangan. Saya akan mengikuti Anda, oke. Petik 2. Itu lebih seperti itu. Di bawah mata semua orang yang tertegun, Feng Ruoxing meraih Ye Yuan dan pergi. Sebenarnya, Feng Ruoxing sudah mencari Ye Yuan beberapa kali beberapa hari terakhir ini. Tapi setiap saat, Ye Yuan tertidur. Dengan Luer menghalangi jalan keluar, itu tidak baik bagi Feng Ruoxing untuk menerobos masuk. Ye Yuan juga tidak menghadiri pelajaran teori pengobatan beberapa hari terakhir ini, membuat Feng Ruoxing tidak dapat menemukan Ye Yuan bahkan jika dia mau. Adapun Ye Yuan, mengapa dia tertarik menjadi asisten? Hal-hal yang dimainkan Feng Ruoxing tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang bermain lumpur. Jika bukan buang waktu baginya untuk menjadi asisten, lalu apa itu? Kekhawatiran Ye Yuan yang paling mendesak saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Di mana dia memiliki energi untuk menjadi asisten bagi gadis kecil ini. Dengan sedikit kemampuan Feng Ruoxing dalam alchemy Dao, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten untuk Ye Yuan. Sekarang, dia benar-benar ingin dia menjadi asistennya. Bukankah ini lelucon? Hari itu, yang ingin ia lakukan hanyalah cepat-cepat menyingkirkan Feng Ruoxing. Dia tidak berharap bahwa sedikit mengungkapkan sedikit kemampuannya akan mengundang masalah seperti itu. Karena itu, dia membuat keputusan untuk bermain kucing dan tikus dengannya ketika dia mendengar dari Luer bahwa Feng Ruoxing sedang mencarinya. Siapa yang tahu bahwa dia akan tertangkap basah oleh Feng Ruoxing setelah hanya bersembunyi selama beberapa hari. Secara kebetulan, Feng Ruoxing tidak tahu bahwa Ye Yuan mengikuti tes di sini. Tetapi ketika dia lewat, dia mendengar bahwa para siswa berkumpul di Menara Roh Ilusi. Feng Ruoxing agak penasaran tentang apa yang terjadi di Menara Roh Ilusi. Jadi dia menghentikan seorang siswa untuk bertanya tentang hal itu. Siapa yang tahu bahwa penyelidikan ini akan menghasilkan informasi tentang Ye Yuan? Selanjutnya, berita ini juga memberinya kejutan yang cukup. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan baru saja menerobos ke esensi tingkat ketiga Qi Realm belum lama ini. Tapi dia benar-benar menerobos ke esensi tingkat keempat Qi Realm dalam waktu beberapa hari. Jika itu hanya menerobos ke alam esensi tingkat keempat, lupakan saja. Tapi Ye Yuan benar-benar menantang 3 putaran secara berurutan, menjadi siswa peringkat bumi. Kejutan yang diberikannya terlalu besar. Siapa yang mengira pencapaian Ye Yuan di Martial Dao juga sangat mengesankan. Kembali di kelas teori pengobatan, Ye Yuan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Feng Ruoxing. Seorang siswa Yellow Rank yang bahkan bukan apprentice alkimia benar-benar memiliki pemahaman seperti itu terhadap formula pil tier 2 tingkat tinggi. Dia juga tahu teknik penyempurnaan yang tidak jelas seperti teknik aliran pemisahan yin-yang. Karenanya, dia punya pemikiran untuk menjadikannya asisten. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan orang itu akan bersembunyi darinya? Feng Ruoxing yang tidak pernah tahu penolakan menjadi lebih keras kepala. Dia harus menangkap Ye Yuan untuk menjadi asistennya. Bab 48. Aku menjadi gila. Apa yang sebenarnya terjadi antara Guru Feng dan Ye Yuan? Itu benar. Pembicaraan mereka tidak jelas. Aku hanya tahu bahwa satu berjalan, sementara yang lain mengejar. Ya dewa, dewi saya. Jika Ye Yuan berani melakukan sesuatu, saya pasti akan membunuhnya. Itu benar. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Jika Ye Yuan benar-benar melakukan sesuatu yang membuat marah orang, bahkan dewa, maka kita harus menghilangkan orang yang penuh kebencian itu. Hanya Ye Yuan dan Feng Ruoxing yang tahu tentang apa pembicaraan mereka, yang membuat semua orang menjadi gila. Di bawah keadaan ini, Protect Ruoxing Alliance, secara resmi didirikan. Ada 2 misi utama dalam aliansi ini. Yang pertama adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi antara Ye Yuan dan Feng Ruoxing. Yang kedua adalah prioritas daripada misi pertama. Saat mereka menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar melakukan sesuatu, mereka akan mengalahkan Ye Yuan setengah mati. Kemudian setelah itu, mereka akan memukulinya setiap kali mereka melihatnya. Itu akan membuatnya menyesali apa yang dia lakukan selama sisa hidupnya. Terlepas dari seberapa kuat Ye Yuan, dia baru saja menjadi siswa Earth Rank. Seseorang bisa dengan santai meraih sekelompok siswa pangkat bumi yang lebih kuat dari Ye Yuan. Tentu saja, ada beberapa yang mengaitkannya dengan kelas teori pengobatan hari itu.
Tapi Guru Feng hanya meminta Ye Yuan untuk menjadi asisten. Seharusnya tidak menyebabkan keributan seperti itu, kan? Selain itu, menjadi asisten Guru Feng adalah hal yang luar biasa. Bagaimana itu berubah menjadi pengejaran publik? Setelah memahami situasinya, Protect Ruoxing Alliance menyaring kemungkinan itu. Mereka merasakan sesuatu yang lain pasti terjadi di antara mereka berdua. Pada saat yang sama, banyak spekulasi tentang apa yang terjadi antara Feng Ruoxing dan Ye Yuan mulai menyebar di antara para siswa dan bahkan di antara para guru di Akademi Dan Wu. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Saat ini, yang dipikirkan Ye Yuan hanyalah bagaimana cara menyingkirkan Feng Ruoxing yang mengganggu ini sesegera mungkin. Ye Yuan bisa tahu bahwa Feng Ruoxing benar-benar mencintai alkimia. Itu karena dia persis sama dengan masa lalunya. Berurusan dengan orang semacam ini sangat sulit. Dia akan menjadi seperti bayi yang ingin tahu setiap kali dia menemukan sesuatu yang menarik terkait dengan alkimia Dao dan hanya akan membiarkannya pergi setelah dia memahaminya. Saat ini, Feng Ruoxing seperti itu. Dia terpaku pada Ye Yuan karena dia merasa bahwa Ye Yuan bisa membantunya memperbaiki pil pengembalian Tier 2 Qi, membantunya untuk berhasil melakukan terobosan kepada Master Alkimia tingkat tinggi. Namun, Ye Yuan benar-benar tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk ini. Di satu sisi, Feng Ruoxing mungkin berubah dari buruk menjadi lebih buruk jika Ye Yuan mengajarinya. Di sisi lain, itu agak keterlaluan bagi seorang siswa untuk mengajar seorang guru, mungkin menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Ye Yuan berjalan di depan sementara Feng Ruoxing mengikuti di belakang, mengawasi setiap langkah Ye Yuan untuk mencegahnya berlari. Ye Yuan merasakan sakit kepala datang dan menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Guru Feng, kebetulan sekali. Pada saat ini, seorang pria berpakaian kuning menghalangi jalan mereka, menyapa Feng Ruoxing dengan semangat. Ye Yuan tidak mengenali orang ini, tetapi melihat dari pakaiannya, dia harus menjadi guru di Akademi Dan Wu. Saya telah melihat senior apprentice Brother Song Qian. Feng Ruoxing sedikit mengernyit, tetapi dia masih membalas salam. Ye Yuan mencibir diam-diam di samping. Mata Song Qian ini bersinar ketika dia melihat Feng Ruoxing dan bahkan tidak pernah memandangnya. Dia jelas salah satu pengejar fanatik Feng Ruoxing. Namun, Song Qian ini berusia sekitar 25 hingga 26 tahun. Dia harus dianggap muda dan berbakat di antara para guru akademi. Tapi sayangnya, menilai dari reaksinya, Feng Ruoxing tampaknya tidak tertarik pada orang ini. Seorang wanita seperti ini yang tergila-gila dengan alkimia Dao mungkin tidak bisa ditundukkan oleh pria biasa. Melihat penampilan Song Qian, dia tampaknya siap untuk memasuki ruang penyempurnaan pil juga. Ye Yuan berspekulasi mungkinkah Song Qian ini tahu bahwa Feng Ruoxing akan datang, jadi dia menunggu di sini sejak lama. Guru Feng akan pergi ke ruang perbaikan pil lagi. Song Qian mengajukan pertanyaan tak berguna. Iya, Feng Ruoxing menjawab dengan acuh tak acuh. Guru Feng sangat rajin, tapi ini adalah area penyempurnaan pil guru. Guru Feng membawa murid ini ke sana. Mendengar Song Qian, Ye Yuan memutar matanya tanpa sadar. Jadi pria ini benar-benar memperhatikannya. Ye Yuan berpikir bahwa itu udara di matanya. Ye Yuan adalah asisten yang kutemukan. Asisten. Baru sekarang Song Qian melihat Ye Yuan. Dengan mengerutkan kening, dia berkata, jika aku tidak salah, dia bahkan bukan apprentice alkimia. Lagu ini tidak mampu, tetapi aku berani mengatakan bahwa aku cukup mampu untuk menjadi asisten guru Feng. Song Qian bisa tahu sekilas bahwa Ye Yuan bahkan bukan apprentice alkimia. Itu karena para alkemis yang diberi peringkat akan menampilkan lencana yang dikeluarkan oleh asosiasi alkemis di dada mereka. Itu adalah simbol status seseorang sebagai seorang alkemis. Song Qian dan Feng Ruoxing keduanya menampilkan lencana di dada mereka dengan 2 bintang yang menyilaukan di atasnya. Ini mewakili identitas alkemis tingkat 2. Asosiat alkemis juga ada di alam surgawi, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, baik Zheng Yangzi dan Qing Yunzi tidak memiliki lencana semacam ini. Itu karena mereka berdua tidak pernah ambil bagian dalam tes asosiasi alkemis. Namun, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang berani menganggap enteng pasangan ayah anak itu, karena pencapaian mereka di alkimia Dao tidak kalah dengan presiden asosiasi alkemis, Ou Yezi. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak punya waktu untuk mengenang kembali kehidupan masa lalunya. Kata-kata Song Qian membuat matanya bersinar. Tepat ketika Feng Ruoxing hendak berbicara, Ye Yuan menyela, itu benar. Itu benar, Guru Feng, aku bahkan bukan apprentice alkimia. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Song Guru adalah pria yang baik yang juga seorang alkimia tuan. Dengan bantuannya, pil obat apa yang tidak bisa disuling?
Karena itu masalahnya, maka saya tidak punya urusan lagi di sini. Saya akan bergerak dulu. Petik 2. Sementara Ye Yuan berbicara, Song Qian menatapnya dengan setuju. Dia berpikir bahwa Pang ini benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa memberinya bimbingan di masa depan. Guru Feng, Anda tahu. Feng Ruoxing bahkan tidak melihat Song Qian. Dia tiba-tiba mencakar Ye Yuan, dan utas energi esensi yang tidak jelas segera melilit pergelangan kaki Ye Yuan. Jika siswa yang menyaksikan pertandingan kematian Ye Yuan ada di sini, mereka akan melihat bahwa langkah Feng Ruoxing justru tangan menangkap lebih rendah yang digunakan Fei Qingping sebelumnya. Kecuali bahwa kekuatan gerakan yang sama persis, ketika ditampilkan oleh Feng Ruoxing tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Ye Yuan hendak menyelinap pergi setelah dia selesai berbicara ketika dia merasa seolah-olah kakinya tiba-tiba penuh dengan timah, dan dia menanami tanah dari inersia. Ayo! Ye Yuan merintih kesakitan di tanah. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Feng Ruoxing bahkan tidak bergerak, dan dia bisa menjatuhkannya. Setelah menjatuhkannya, Feng Ruoxing maju 2 langkah. Saat dia berjalan dekat Song Qian, dia bahkan tidak repot-repot memandangnya. Berjalan di depan Ye Yuan, Feng Ruoxing mengerutkan kening ketika dia berkata, apakah kamu laki-laki? Bagaimana kamu bisa kembali pada kata-katamu? Aku tidak perlu orang lain untuk menjadi asistenku. Aku hanya ingin kamu. Jika kamu lari lagi, aku tidak keberatan melaporkanmu ke dekan untuk mengeluarkanmu dari akademi. Aku yakin kata-kataku akan memiliki kedudukan yang kuat. Setelah dia mengatakan itu, Ye Yuan tidak bisa mengerahkan emosinya. Di dunia kultivasi, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa murid-murid dari sekte lebih kuat dari para peladang longgar. Sebagai sekte luar dari Tranquil Cloud Sect, Akademi Danwu mengumpulkan hampir semua jenius top. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini untuk menenangkan diri. Ye Yuan tidak memiliki minat pada sumber daya Akademi Danwu, tapi dia memiliki minat pada para jenius di sini. Melihat Ye Yuan akhirnya menyerah, Feng Ruoxing merasa senang menundukkannya. Dia akhirnya menangkap Pang ini. Beralih ke Song Qian, dia berkata, terima kasih banyak atas niat baik Guru Song, tapi itu cukup bagi Ye Yuan untuk menjadi asisten saya. Guru Song pasti memiliki banyak hal untuk dilakukan sebagai bintang yang sedang naik daun Danwu Academy. Saya tidak akan menunda Anda waktu. Petik 2. Ye Yuan, ayo pergi. Ye Yuan menghela nafas dan patuh mengikuti di belakang Feng Ruoxing. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, Ye Yuan jelas merasakan bahwa ada sepasang mata yang dipenuhi dengan niat buruk menatapnya. Bab 49. Di Akademi Danwu, instruktur alkimia memiliki ruang penyempurnaan pil pribadi mereka sendiri. Tentu saja, Feng Ruoxing tidak terkecuali. Ruang penyempurnaan pil Feng Ruoxing memiliki tata letak yang sangat terencana. Semua jenis tanaman obat dikategorikan dan disimpan dengan rapi. Di tengah ruangan itu ada sebuah kuali pil berwarna merah. Dengan penilaian Ye Yuan, dia jelas bisa tahu dengan pandangan bahwa kuali pil ini adalah kuali pil tier 2 tingkat superior. Kemungkinan besar, tidak ada yang lebih baik dari ini di antara para instruktur alkimia di Akademi Danwu. Namun, kuali pil seperti ini tidak berharga untuk Ye Yuan. Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan menemukan tempat duduk. Adegan itu kebetulan telah menangkap mata Feng Ruoxing, tiba-tiba membuatnya merasa jengkel. Sepertinya kamu membenci kuali lotus merahku. Ah, kuali ini, tidak buruk, tidak buruk. Haha, Ye Yuan menertawakannya. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa itu benar-benar tidak jujur. Kamu telah melihat kuali pil tier 2 yang lebih baik. Aku hanya seorang siswa yang bahkan bukan apprentice alkimia. Di mana aku akan melihat kuali pil tingkat tinggi seperti itu. Disebut kuali lotus merah kan? Nama baik, nama baik. Ye Yuan tidak menyangka penghinaan bawah sadarnya akan kuali pil sebenarnya akan menghasilkan serangkaian pertanyaan dari Feng Ruoxing, jadi dia harus sedikit menghiburnya. Tapi dia benar-benar memandang rendah kuali pil semacam ini. Kembali di kehidupan masa lalunya, dia bahkan tidak akan repot-repot menggunakan kuali pil semacam ini untuk merebus air. Di masa lalu, jika seseorang mengatakan bahwa kuali pilnya tidak baik, Feng Ruoxing akan segera mundur. Tapi Ye Yuan memberinya perasaan yang luar biasa. Sudut gunung es yang Ye Yuan mengungkapkan selama kelas teori pengobatan telah melampaui batas-batas siswa Akademi Danwu. Bahkan tempat pertama pada Architectural of Honor tidak mungkin tahu bagaimana memperbaiki pil pengembalian tier 2 Qi menggunakan teknik aliran pemisahan Yin-Yang. Itu mungkin untuk secara kebetulan melihat formula pil sebelumnya, tetapi teknik aliran pemisahan Yin yang bukanlah sesuatu yang orang kebanyakan tahu. Bahkan Feng Ruoxing hanya melihat teknik penyempurnaan ini dari catatan kuno yang sangat tidak jelas.
Saat itu, sepertinya dia mendapatkan harta karun. Dia menghabiskan waktu untuk mempraktikkan teknik penyempurnaan ini dalam kegilaan yang menggila, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Teknik penyempurnaan ini terlalu sulit. Dan karena itu, Feng Ruoxing sangat tertarik pada Ye Yuan, menjadikannya asistennya. Memikirkan orang ini tidak menghargainya dan bahkan berulang kali bersembunyi darinya. Ini membuat Feng Ruoxing yang bangga menjadi gila. Makanya, aksinya hari ini. Feng Ruoxing tidak tahu mengapa, tetapi meskipun Ye Yuan berulang kali menepisnya dan juga memandang rendah dirinya, dia merasa bahwa cemoohan Ye Yuan datang secara alami dari hati. Dia tidak berpura-pura menjadi ahli. Seperti sekarang, Feng Ruoxing selalu sangat percaya diri dengan kuali lotus merahnya. Hampir setiap alkemis yang datang dengan ruang penyempurnaan pil akan terkejut oleh kuali. Tapi Ye Yuan hanya mengerutkan mulutnya dan memiliki tampilan yang menghina. Feng Ruoxing bahkan tidak mendeteksi jejak keheranan dari mata Ye Yuan. Mungkinkah, bahwa Ye Yuan benar-benar tahu teknik aliran pemisahan Yin Yang? Feng Ruoxing takut dengan pikirannya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Feng Ruoxing berlatih teknik aliran pemisahan Yin Yang sebelumnya dan sangat menyadari kesulitan teknik penyempurnaan ini. Ye Yuan baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia bisa tahu teknik penyempurnaan ini? Saya meminta Anda untuk menjadi asisten saya, bukan menjadi tuan. Untuk apa Anda duduk di sana? Cepat dan siapkan ramuan, kata Feng Ruoxing dengan dingin. Oh, datang. Ye Yuan terhuyung-huyung ke tahap operasi. Ada segala macam ramuan obat yang ditempatkan di sana. Dia melihat tanaman obat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan memperbaiki pil pengembalian tier 2 Qi? Mengapa semua bahan yang kamu siapkan adalah tier 1? Feng Ruoxing memerah sedikit dan segera menjawab dengan marah, saya meminta Anda untuk menyiapkan obat-obatan, jadi lakukan saja. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Melihat situasinya, Ye Yuan langsung mengerti bahwa wanita ini belum menguasai teknik aliran pemisahan Yin Yang. Dia menggunakan obat-obatan tier 1 ini untuk berlatih. Namun, teknik aliran pemisahan Yin Yang ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam 1 atau 2 hari. Berapa lama dia harus menemaninya untuk berlatih dengan obat-obatan tingkat 1 ini untuk praktik? Waktunya sangat berharga, dan dia tidak punya waktu untuk menemani wanita ini untuk memurnikan pil. Ye Yuan menghela nafas dan hanya berbalik untuk menyiapkan obat-obatan. Feng Ruoxing berbalik dan memasuki ruangan yang tenang untuk bermeditasi dan mencoba menyesuaikan kondisi mentalnya. Penyempurnaan pil adalah bentuk pengetahuan yang sangat rumit. Seseorang tidak boleh terganggu bahkan sedikit pun saat memurnikan pil. Itu harus selesai dalam sekali jalan. Bahkan gangguan terkecil dapat mempengaruhi kualitas pil obat, bahkan mungkin menghasilkan pil yang tidak berguna. Oleh karena itu, sebagian besar alkemis akan memilih untuk bermeditasi sebelum memurnikan pil. Mereka hanya akan mulai memperbaiki setelah mereka menyesuaikan kondisi mental mereka agar tidak terganggu oleh apapun. Tapi Feng Ruoxing baru saja menyesuaikan diri dan belum sepenuhnya memasuki kondisi meditasi ketika ada ketukan di pintu kamar yang sunyi itu. Kali ini, Feng Ruoxing benar-benar marah. Menjatuhkan fakta bahwa Ye Yuan berulang kali bersembunyi darinya meskipun menjadi asistennya adalah tugas yang luar biasa yang harus dilakukan setiap pria di akademi. Sekarang dia membantu sebagai asistennya, dia menyebabkan masalah alih-alih melakukan tugasnya dengan benar. Jika tidak ada alasan yang dibenarkan, dia pasti akan memukulinya dengan brutal, dan kemudian menggantungnya selama 3 hari untuk memperingatkan publik. Pintu berderit terbuka, mengungkapkan Feng Ruoxing yang mengamuk. Haha, aku tidak menyangka Guru Feng membuka pintu dengan tergesa-gesa. Itu membuatku melompat. Ye Yuan memasang ekspresi kaget. Mengabaikan Ye Yuan, Feng Ruoxing mengangkat telapak tangan kanannya. Jejak energi esensi mengalir di sepanjang telapak tangan seolah-olah itu akan menyerang setiap saat. Aku memintamu untuk menyiapkan herbal. Apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah kamu bahwa aku bermeditasi? Jika alasanmu tidak dibenarkan, bersiaplah untuk menerima telapak tangan ini. Feng Ruoxing menggeram. Jangan, Guru Feng, jika Anda mengatakan Anda memiliki kecenderungan kekerasan, maka saya tidak akan menjadi asisten Anda bahkan jika saya harus menyalin herbal kompendium 100 kali saat itu. Semua herbal sudah disiapkan. Saya bahkan selesai memperbaiki 2 set esensi obat sebelum datang untuk memanggilmu. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan butuh waktu lama untuk bermeditasi. Ye Yuan melompat jauh dengan berteriak. Apa, esensi obat semuanya disempurnakan? Feng Ruoxing tidak bisa segera memproses kata-katanya. Sudah sekitar 15 menit sejak dia memasuki ruangan yang sunyi. Tidak hanya Ye Yuan selesai menyiapkan begitu banyak herbal,
tetapi dia juga berhasil memperbaiki esensi obat. Bagaimana itu mungkin? Itu benar. Alasan ini lumayan, kan? Aku tidak ingin ditampar sampai mati, kata Ye Yuan muram. Sambil meletakkan tangannya, Feng Ruoxing memberikan ham dingin dan berkata, jika saya tahu Anda berbicara omong kosong, maka itu tidak akan sesederhana satu telapak tangan. Setelah mengatakan ini, Feng Ruoxing berjalan ke tahap operasi dan langsung terpana. 2 set esensi obat diam-diam duduk di wadah batu giok mereka. Warnanya sangat murni. Sudah jelas bahwa mereka disempurnakan dengan sangat baik dengan semua ampas obat yang tidak berguna dibersihkan. Feng Ruoxing menatap Ye Yuan dan membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar darinya. Guru Feng, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Apakah Anda tidak akan memukul saya sampai mati? Paling-paling, saya akan memanggil Anda nanti di lain waktu. Berapa lama biasanya Anda bermeditasi? Ye Yuan bertanya dengan polos. Petik 2, petik 2. Feng Ruoxing terdiam. Setelah beberapa saat, Feng Ruoxing akhirnya menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Ye Yuan, ini adalah esensi obat yang kamu sempurnakan. Ye Yuan melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada orang lain di sini? Tetapi bagaimana kamu melakukannya dengan begitu cepat? Magang alkimia biasa akan menghabiskan 1 jam hanya untuk mempersiapkan herbal. Selain memperbaiki esensi obat, itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Mempersiapkan ramuan tidak hanya sekadar memasangkannya bersama. Yang dibutuhkan untuk menimbang kuantitas secara akurat. Bahkan kesalahan terkecil sekalipun tidak akan ditoleransi. Oleh karena itu, asisten seorang alkemis akan selalu sangat berhati-hati saat menyiapkan herbal. Akibatnya, banyak waktu dihabiskan untuk itu. Bahkan Feng Ruoxing sendiri membutuhkan lebih dari 1 jam untuk memperbaiki esensi obat pil tier 1. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 15 menit. Ini tidak pernah terdengar. Bukankah itu hanya memperbaiki esensi obat pil tier 1? Mengapa Anda perlu menghabiskan begitu lama pada tugas yang begitu sederhana? Ye Yuan dengan acuh menanyai dia. Bab 50. Jika itu tentang seni bela diri, Ye Yuan mungkin lebih rendah hati. Tetapi untuk alkimia, Ye Yuan benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Bisa dikatakan bahwa Ye Yuan menghabiskan seluruh kehidupan masa lalunya sibuk dengan alkimia. Dia terlalu akrab dengan ramuan obat dan pil. Keakraban semacam ini telah terukir dalam jiwa. Bahkan jika dia mengubah tubuhnya, perasaan familiar yang datang dari jiwa itu secara otomatis akan membuat tubuh melakukan tindakan yang paling tepat. Awalnya, Ye Yuan ingin bersikap rendah hati. Tapi begitu dia menyentuh ramuan obat itu, dia tidak bisa membantu tetapi untuk menyelesaikan persiapan herbal dan memperbaiki esensi obat. Yang lain mungkin dipenuhi dengan rasa takut terhadap pengukuran jumlah ramuan obat dan tidak berani dengan sembarangan meninggalkan apapun. Tapi Ye Yuan hanya harus dengan santai meraihnya dengan tangannya, dan jumlah herbal pasti akan akurat. Ini adalah kemampuan yang dikembangkan melalui jutaan dan jutaan kali latihan. Tidak ada yang bisa meniru itu. Feng Ruoxing menatap kosong ke Ye Yuan dan tidak tahu harus berkata apa. Menyempurnakan pil obat tier 1 adalah sederhana. Dia lakukan sesukamu. Aku pergi ke kamar yang tenang untuk bermeditasi. Setelah mengatakan itu, Feng Ruoxing berbalik, dan memasuki ruangan yang tenang sekali lagi. Putaran meditasi ini adalah 4 jam, itu jauh lebih lama dari yang direncanakan. Keadaan mental Feng Ruoxing berantakan dan tidak bisa memasuki kondisi meditasi untuk waktu yang lama. Dia hanya berhasil membersihkan pikirannya yang mengganggu setelah 2 jam, dan kemudian dia memasuki kondisi kosong. Setelah keluar dari kamar yang tenang, Feng Ruoxing memulihkan sikap angkuh dan dinginnya sekali lagi. Berjalan di depan kuali lotus merah, dia menginstruksikan tanpa emosi, bahwa esensi obat selesai. Nyalakan kuali. Saring. Ye Yuan juga tidak membuang 4 jam ini. Dia berlatih sambil bermeditasi sepanjang waktu. Dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya, Ye Yuan saat ini jauh lebih rajin. Ye Yuan yang berhasil menjadi kaisar alkimia sebelum mengerti bahwa tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya itu, hanya ada kerja keras dan lebih banyak kerja keras. Mendengar instruksi Feng Ruoxing, Ye Yuan melewati 2 wadah batu giok dengan esensi obat di dalamnya untuknya dan bersiap untuk menyalakan kuali. Feng Ruoxing menatap Ye Yuan dengan heran. Awalnya, dia siap membuka mulutnya untuk menginstruksikan Ye Yuan tentang apa yang harus dilakukan. Tapi siapa yang mengira Ye Yuan akan melakukan apa yang harus dilakukan asisten dengan keakraban seperti itu? Ruang penyempurnaan pil dan Wu Academy didirikan di atas Earth Vein. Api bumi dipandu untuk memperbaiki pil. Gaya penyempurnaan pil semacam ini hanya cocok untuk tingkat rendah.
Pil tingkat tinggi harus menggunakan sumber api surga dan bumi. Tapi Ye Yuan bukan orang asing dengan gaya penyempurnaan ini. Membuka katup api, api bumi yang membakar keluar dari tanah, langsung menaikkan suhu di ruang perbaikan pil. Meskipun api bumi tidak bisa dibandingkan dengan surga dan sumber api bumi, itu luar biasa di antara api fana. Itu lebih dari cukup untuk memperbaiki pil obat tier 1. Ye Yuan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan dan perlahan bergerak ke arah api. Api segera menjadi seperti bayi yang taat sementara masih jinak yang tak tertandingi. 1. Setelah itu, Ye Yuan membentangkan kedua tangannya dan berteriak, stabilkan. Api bumi secara otomatis terpisah menjadi dua dan menghanguskan kedua sisi Red Lotus Cauldron secara seragam. Melihat adegan ini, jejak kejutan melintas di mata Feng Ruoxing sekali lagi. Dia belum pernah mendengar keterampilan mengendalikan api seperti ini. Kebakaran bumi tidak normal liar. Itu hanya dapat digunakan setelah lapisan demi lapisan formasi arai ditempatkan di atas akademi. Meski begitu, api ini bukan sesuatu yang rata-rata tingkat 4 esens Ki Realm dapat dengan mudah mengendalikan. Tapi api ini seperti hewan peliharaan di depan Ye Yuan. Jika dia memintanya untuk berbaring, dia tidak akan berani berdiri. Namun, prosedur penyempurnaan sudah dimulai. Feng Ruoxing tidak bisa terkejut dan buru-buru mengingat kembali dirinya sendiri. Feng Ruoxing membentuk segel tangan dengan satu tangan dan mengarahkan jari ke arah kuali lotus merah. Tutup kuali terbang dengan sendirinya. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya yang lain, dan dua esensi obat terbang melalui udara ke tungku pil. Teknik aliran pemisahan Yin Yang. Aktifkan. Dengan teriakan rendah, dua tangan seperti giok Feng Ruoxing bergerak seperti gambar hantu. Saat ini, itu bukan lagi urusan Ye Yuan. Dia tenang saat dia melihat Feng Ruoxing berulang kali mengganti segel secara terus-menerus untuk melembutkan esensi obat. Menonton ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya. Wanita ini kurang lebih memiliki beberapa standar. Sepertinya dia menghabiskan sedikit usaha pada teknik aliran pemisahan Yin Yang. Tetapi dia belum sepenuhnya menguasai teknik aliran pemisahan Yin Yang, sehingga tampaknya melaksanakannya sedikit dipaksakan. Sepertinya tungku pil obat ini akan terbuang sia-sia. Teknik aliran pemisahan Yin yang tidak mudah dikuasai. Selama proses pemurnian, sang alkemis harus melakukan dua hal sekaligus. Satu tangan harus melakukan segel atribut Yang, sedangkan tangan lain harus mengeksekusi segel atribut Yin. Selain itu, harus dilakukan secara bersamaan tanpa ada ruang untuk kesalahan. Kesalahan apapun selama proses akan menyebabkan tungku pil obat terbuang sia-sia. Ini adalah ujian yang sangat menantang terhadap kekuatan mental alkemis, kekuatan jiwa, dan keakraban dengan anjing laut. Pada awalnya, Feng Ruoxing melakukannya dengan cukup baik. Tetapi di sekitar tahap tengah penyempurnaan, jelas bahwa kekuatannya mulai menurun. Butiran-butiran kecil keringat mulai muncul di dahinya, dan dia tampak seperti berusaha sendiri. Engah, awan hitam muncul, pil-pil itu hancur. Feng Ruoxing menginjak kakinya dengan marah dan berteriak pada Ye Yuan, lagi. Ye Yuan menatap Feng Ruoxing tetapi tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi untuk menyiapkan herbal. Kali ini, Feng Ruoxing akhirnya melihat bagaimana Ye Yuan menyiapkan ramuan, dan dia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Ye Yuan meraih ramuan ini dan meraih lagi ramuan lain. Setelah itu, dia melemparkan mereka ke dalam wadah batu giok dan mulai menumbuk mereka, tampil sangat tidak bertanggung jawab. Namun, Feng Ruoxing tidak dapat membuka mulutnya untuk memarahinya. Itu karena dia tahu bahwa esensi obat yang disempurnakan Ye Yuan, terlepas dari kualitas atau presisi, jauh lebih baik daripada dia yang melakukannya. Bagaimana mungkin orang ini melakukannya? Mungkinkah tangannya adalah alat pengukur? Bagaimana dia tahu persis berapa yang dibutuhkan? Cara Ye Yuan menyiapkan ramuan itu benar-benar terlalu santai. Melihat ekspresi Feng Ruoxing, Ye Yuan batuk kering dan tertawa canggung. Ini berasal dari ajaran keluarga. Kamu juga sadar bahwa ayahku adalah seorang Grandmaster Alkimia. Aku dipaksa sejak muda. Haha, haha. Feng Ruoxing melotot tajam ke Ye Yuan. Percayalah kakiku. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi tidak ada gunanya bertanya. Setelah 15 menit, Ye Yuan selesai memperbaiki esensi obat sekali lagi. Feng Ruoxing menelan pil pengembalian tier 2 Qi. Setelah bermeditasi sebentar, energi esensialnya telah lebih atau kurang pulih. Melihat ini, Ye Yuan diam-diam terkejut. Apa latar belakang Feng Ruoxing ini? Pil pengembalian Qi tier 2 secara alami tidak banyak di mata Ye Yuan. Tapi itu bukan sesuatu yang umum di negara Qin. Harganya sangat tinggi.
Feng Ruoxing dengan santai mengambil satu untuk dimakan dan bahkan tidak berkedip. Juga, kuali lotus merah itu benar-benar kuali obat bermutu tinggi di negara bagian Qin. Orang-orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Sepertinya Guru Feng ini memiliki dukungan yang sangat kuat. Hasil percobaan kedua dari teknik aliran pemisahan yin yang tak terhindarkan adalah kegagalan lain. Setelah ini, yang ketiga kalinya, dan yang keempat kalinya. Bahkan tidak pernah berhasil. Esensi obat pada dasarnya akan berubah menjadi awan hitam asap ketika disempurnakan pada tahap terakhir, menjadi hancur. Feng Ruoxing menjadi semakin tertekan, dan dia benar-benar tahu bahwa alasan mengapa dia hanya bisa bertahan hingga tahap terakhir adalah karena esensi obat Ye Yuan disempurnakan, serta kontrolnya terhadap api. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bertahan sampai tahap akhir. Bagaimana aku bisa menguasai teknik aliran pemisahan yin yang sialan ini? Lagi, meskipun ada pil pengembalian Qi tingkat 2 untuk memulihkan energi esensi, pada kenyataannya, Feng Ruoxing sudah tidak bisa bertahan lebih lama dari hari yang begitu intens untuk pemurnian. Ye Yuan menatap Feng Ruoxing lagi dan merasa sedikit bertentangan di hatinya. Apa yang kamu lihat? Siapkan ramuan. Feng Ruoxing menyalak dengan kesal. Ye Yuan tidak pergi untuk menyiapkan jamu tetapi sebaliknya mendesah. Dia berjalan ke meja dan meraih selembar kertas dan 2 sikat. Feng Ruoxing penasaran dengan apa Ye Yuan mengambil kuas dan kertas itu, jadi dia pergi ke arahnya. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan memegang satu sikat masing-masing dengan tangan kiri dan kanannya, lalu dia secara bersamaan menggambar 2 bentuk di atas kertas. Tangan kirinya menggambar lingkaran, sementara tangan kanannya menggambar persegi. Jangan berlatih lagi. Pelatihan seperti ini tidak akan berhasil. Kita akan melihat lagi setelah kamu menguasai ini. Setelah dia selesai, Ye Yuan menyerahkan 2 sikat ke Feng Ruoxing. Ya, saya tahu itu bertentangan. Tetapi bahkan Xuan Huan tidak ada, P.